Halo semuanya, selamat datang di Sea Dreams. Kali ini, kita akan membawakan sebuah kisah film yang berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies, yang dimana ada seorang nenek yang umurnya sudah cukup tua dan memiliki sebuah penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi, dan sudah divonis oleh dokter umurnya tidak akan lama lagi. Dan di umur yang tidak lama lagi inilah yang membuat seluruh keluarganya berlomba untuk mendapatkan harta warisan jatuh di tangan mereka. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Ia tidak bisa kembali maupun kita beli. Jadi, manfaatkan waktu yang kamu miliki sebelum datang rasa sesal. Teringat tentang kisah seorang pria yang dengan tulus hati memberikan seluruh waktu demi orang yang ia cintai. Film ini akan diperankan oleh seorang nenek atau yang disebut ama. Ia mempunyai 3 orang anak dan seorang cucu yang pada awalnya ingin mengincar sebuah harta warisan dan berakhir dengan menyayangi si nenek dengan tulus di akhir hidupnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pria ini bernama M, seorang pemuda pengangguran yang hidupnya serba pas-pasan. M sendiri dari dulu selalu hidup bersama sang ibu. Namun karena keras kepala, dirinya memutuskan untuk berhenti sekolah demi mengejar cita-cita yang ia dambakan dan impiannya, yaitu menjadi seorang gamer yang berhasil. Namun, impian itu tidak sebanding dengan usaha yang ia lakukan. Sang ibu yang melihat anak-anaknya gitu-gitu aja, selalu menyuruhnya untuk cari kerja agar hidup lebih berguna. Tapi M hanya bisa merengut dan berkata bahwa sang ibu tidak pernah mengerti dirinya. Menjadi beban keluarga memanglah tidak mudah. Hal itu berbanding terbalik dengan pamannya yang bernama Kiang, seorang yang kaya raya dan selalu berbakti kepada neneknya. Ibu M berulang kali selalu bilang padanya agar dirinya lebih giat untuk belajar dan bisa sukses seperti pamannya. Namun, ucapan tersebut tidak digubris oleh si M, dan tiba-tiba, sang nenek pun meminta tolong si M untuk membantunya menaburkan bunga di makam leluhur mereka. Dengan secara terpaksa dan berat hati, si M melakukan tugasnya untuk menaburkan bunga seperti yang disuruh neneknya. Namun, sang nenek melihat si M menabur bunga dengan tidak benar dan terbilang acak-acakan. Dan sang nenek merasa geram melihat hal seperti itu, dan mencontohkan cara menabur bunga yang benar. Namun karena sudah tua dan rentan, takut terjadi kenapa-kenapa, lantas ibu M melarang neneknya agar tidak terjatuh. Beruntung sang nenek bisa segera dilarikan ke rumah sakit, tapi mungkin tidak seberuntung yang kita kira. Mereka semua diberitahu oleh dokter kalau dirinya sudah mengecek secara keseluruhan, dan mereka tidak perlu khawatir dengan terjatuhnya sang nenek. Namun, ada baiknya mereka bisa mulai meluangkan waktu untuk bersama, karena sang dokter mendapati penyakit kanker di usus sang nenek dan sudah memasuki stadium akhir, yang mana harapan hidup sang nenek tidak lebih dari 1 tahun. Kabar itu pun menjadi buah pikiran untuk ibu M. Malamnya, sang ibu berkata bahwa mereka harus lebih sering mengunjungi neneknya, karena waktu tidak akan pernah kembali. Ibunya tidak ingin menyesal dan menangisi sebuah pilu. Akan tetapi, semua perkataan sang ibu tidak digubris oleh M, yang terlalu sibuk dan terhanyut dalam gamenya yang sedang seru. Namun keacuhan M sepertinya mulai luntur ketika mendapat kabar bahwa kakek dari sepupunya telah meninggal dunia. Semasa senjanya, sang kakek hanya dirawat oleh seseorang, bukan anaknya maupun tetangganya, melainkan seorang cucu manisnya yang bernama Mui. Gadis polos berhati suci ini telah menghabiskan seluruh waktu yang ia miliki demi menemani sang kakek yang ia sayangi. Tidak ayal jika sang kakek mewariskan seluruh hartanya hanya untuk Mui. Hal itu jelas membuka mata M. Sadar diri cuma pengangguran tanpa masa depan yang jelas, dirinya juga ingin menjadi jutawan dan bertanya kepada Mui bagaimana caranya merawat orang tua dan bisa mendapat semua hartanya. Dan Mui pun hanya menjawab dengan lembut, "Kamu harus memakai cinta, jangan serta-merta kamu lakukan demi mengejar harta, karena sebuah cinta akan mendatangkan semuanya." Perkataan Mui mungkin ada benarnya, namun juga ada salahnya. Dan salahnya adalah M hanya mengerti di bagian mendapatkan harta, dan cinta yang diberikan hanya sebatas alasan semata saja.
Pagi itu M segera datang ke rumah neneknya dengan membawa sebuah makanan. M pun berlagak baik kepada sang nenek. Namun yang M tidak tahu, makanan yang ia bawa bukan kesukaan neneknya. Segera bilang bahwa hari ini ia ingin makan ikan di warung langganan yang biasa Ama beli. Dan dengan cekatan, M pun bergegas memesannya. Namun sayang, M harus menunggu di dalam antrian yang panjang. ปลาทอดแปะมาแล้วแม่ร้อนๆเลย โอ้ย กูกินอิ่มแล้ว Dan memang dalam memahami orang tua, tidak semua orang mampu bertahan menjalaninya. Keras kepala, ketus, egois, dan tingkah lakunya tidak pernah bisa kita duga. Namun hal tersebut tidak menghilangkan ambisi M demi mendapatkan harta neneknya. Ia pun berpamit kepada ibunya bahwa mulai hari ini, ia akan menemani sekaligus merawat neneknya hingga hari akhir nanti tiba. Ibunya pun yang kaget hanya berpesan, jangan merepotkan dan lakukan dengan perasaan. Tentu saja sang nenek kaget dengan kehadiran cucunya di sana, sambil memberikan sebuah amplop dan berkata bahwa mulai malam ini dan seterusnya, ia akan tinggal di sini dan menemani sang nenek tercinta. Acuh dengan perkataan M, neneknya hanya menimpali bahwa ia tidak masalah hidup seorang diri. Daripada M hanya bisa mengacau, lebih baik ia pulang dan mulai mencari pekerjaan. Namun M menceritakan apa yang dokter kabarkan ke keluarganya, yaitu sang nenek telah tervonis kanker. Neneknya hanya bisa termenung setelah mendengarnya. Tapi kata M, itu bukanlah masalah, karena teman M memiliki nenek yang juga tervonis seperti itu, tapi masih sehat dan bugar hingga hari ini. Kuncinya hanya satu, dirimu harus senang dan bahagia. Maka dari itu, kau akan selalu sehat. Jadi biarkan aku memberikan waktuku dan memperlihatkan sebuah arti dari kebahagiaan. มึงเคยได้ยินไหมนกที่ตื่นแต่เช้าหาหนอนกินได้ก่อน Selain memberikan waktu dalam memahami orang tua, kita masih memiliki satu tugas tersisa, yaitu mempunyai rasa sabar. Hari-hari M tidak berjalan semudah yang ia kira. M harus biasa bangun subuh demi membantu sang nenek berjualan bubur di paginya, kemudian menemani neneknya untuk merumpi di rumah teman siangnya, dan pada sore hari harus membuatkan teh dan menemani ibadah neneknya. Khawatir sang anak tidak becus mengurus neneknya, Ibu M pun datang mengunjungi. Di sana, ibunya terus-menerus menasihati bahwa makanan yang sudah basi harus segera dibuang, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, sang ibu membawa neneknya berenang untuk melakukan terapi. Namun neneknya terus saja mengomel. Jika bukan karena sakitnya, anak-anak tidak mungkin perhatian kepadanya. Perkataan itu jelas melukai hati Ibu M. Karena yang neneknya tidak tahu, Ibu M telah membolos kerja demi bisa meluangkan waktu untuk sang nenek. Namun, apa yang ia dapatkan sekarang? Hanya cacian dan hinaan dari sang nenek. Melihat ibunya menahan air mata, berkata jangan mengkhawatirkan nenek karena kini ada dirinya. Ibunya harus percaya bahwa M akan mengurus neneknya dengan baik. คิดซะว่าเอ็มเป็นตัวแทนมาแล้วกัน Hari demi hari M habiskan dengan berbakti. Setiap minggunya M selalu menemani neneknya untuk kemoterapi. M mulai memasang CCTV untuk memantau kondisi neneknya saat ia pergi, dan memasang pegangan di kamar mandi agar sang nenek tidak terjatuh lagi. Perlahan tapi pasti, hati sang nenek mulai luluh kepada cucunya. Sang nenek tidak lagi ketus dan selalu emosi. Ia mulai merasakan sebuah cinta dan kasih yang tulus dari hati. Begitu pula diri M. Ia merasa harta bukan lagi tujuannya, karena selama menemani sang nenek, ia mulai sadar bagaimana rasanya kesepian dan selalu sendirian. Namun kebahagiaan yang ia rasakan sejenak terusik dengan permintaan Paman Kiang. Mereka berkunjung ke rumahnya, dan di sana Paman Kiang berkata, alangkah baiknya sang nenek tinggal bersama mereka. Selain lebih nyaman, neneknya juga akan selalu aman dan memiliki teman. Namun hal itu segera disanggah oleh M, yang bilang bahwa rumah pamannya itu sangat jauh dari rumah sakit. Paman Kiang segera memberikan beberapa uang kepada M, dan bilang dirinya tidak perlu khawatir, karena paman tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar perdebatan itu, sang nenek hanya bisa terdiam dan termenung dalam suasana yang runyam. Setelahnya, mereka pun pergi menuju kuil dan menuliskan sebuah doa. Doa dan harap sang nenek agar semua anak dan cucunya memiliki hidup bahagia. Namun sepertinya,
anak-anaknya tidak merasakan hal yang sama. Di sana terlihat doa Paman Kiang dan keluarganya yang bertuliskan sebuah doa demi kehidupan pribadi mereka, bukan demi sang nenek. Di sana mengetahui itu, nenek hanya bisa menahan sedihnya dalam diam. Tiba-tiba sebuah kalimat gerutu keluar dari mulut sang cucu. Anak macam apa yang tidak mendoakan kesehatan untuk ibunya? Sambil menempelkan sari kertas berisi doa untuk kesembuhan neneknya. มาเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าหรือเตรียมเก็บของเลยนะ กูอยากเปลี่ยนรองเท้าอ่ะ เดินเยอะแล้วมันเจ็บอะ Singkat cerita, sang nenek memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya. Ia pun kembali menjalani berbagai macam pengobatan. Demi menghibur sang nenek, M pun membelikannya sepatu baru dan juga memperlihatkan teknologi yang sudah maju. M bilang jika saja neneknya masih muda, mungkin M akan bisa jatuh cinta dengan memperlihatkan sebuah filter TikTok. Sang nenek pun terkesima melihat dirinya yang tampak muda, cantik, dan juga mempesona. เอาหมูเนี่ยหมูเอามา เอาละฮะ เกมนี้เจ๊จูตลาดภูลุ้นจนคิ้วโก่งเยี่ยวเหนียวไปหมดแล้วฮะเนี่ย มึงเงียบๆเลยได้ไหมให้เปลี่ยนหน้าหมด เดี๋ยวก็ดู ไปดู เลื่อนนักพนันของกูโสยนี่ต้องได้มาจากแม่นะ Namun, kebahagiaan itu kembali terusik saat neneknya mengecek bahwa uang simpanannya telah hilang. Neneknya menuduh M telah mengambilnya. Namun, M bersumpah kalau bukan dirinya yang mengambilnya. Mereka pun segera mengecek CCTV, dan benar saja, pamannya lah yang telah mengambil uang nenek. Di sana namanya Sue, adalah anak bungsu dari neneknya. Tempo hari, saat memasangkan pegangan di kamar mandi, ternyata Sue diam-diam mengambil uangnya. M pun tidak terima, dan segera mendatangi rusun Mik Sue, dan di sana hanya cacian dan hinaan yang bisa M lontarkan kepada pamannya. Ia tidak menyangka bahwa sang paman tega mengambil uang neneknya. Apakah pamannya tidak punya hati? Ia meninggalkan ibunya seorang diri, dan kini ia berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sang paman tidak bisa mengelak. Dia bilang kalau dirinya kini terlilit hutang. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana melanjutkan hidup. Mendengar itu semua, M pun memberikan satu-satunya harta yang ia miliki. Sebuah sabuk perak peninggalan kakek Mui. Tempo hari, benda itu akan mahal jika dijual. Jadi M berkata kepada pamannya untuk menjual dan pergi selama apapun yang dia bisa. Esok harinya, sang nenek berkata kalau hidupnya mungkin tidak lama lagi. Jadi sang nenek membelikan M sebuah kemeja sederhana yang neneknya harap bisa membuat sang cucu lebih semangat dalam mencari kerja. Namun M menolaknya. Untuk sekarang, ia lebih memilih menjaga sang nenek. Lalu neneknya pun mengajak M untuk mendatangi rumah kakaknya. Di sana tampak kebahagiaan dan kemeriahan mengisi seisi rumah itu. Sangat berbeda dengan kondisi rumah neneknya. Namun nenek tidak mengajak M kemari tanpa sebuah alasan pasti. Ia datang kemari untuk meminjam sedikit uang demi membeli sebuah makam yang ia impikan. Harganya tidak terlalu mahal, 1 juta baht. Uang segitu tidak akan menguras seluruh harta yang kakaknya miliki. Namun sang kakak menolak dengan beralasan bahwa hidup nenek M rusak sejak suaminya tidak becus dalam mengurus istri. Namun nenek M tetap saja memihak suami dan memilih pergi dari keluarga ini. Kakaknya menyangkal semua alasan neneknya dan tetap berpendirian bahwa urusan mati itu urusan sang nenek sendiri. Kecewa dengan jawaban kakaknya, nenek pun mengajak M untuk pergi dan tetap berpamit secara rendah hati. Di jalan pulang, M pun bertanya-tanya, mengapa saudara neneknya tidak punya hati dan juga kenapa nenek ingin membeli sebuah makam yang mahal. Dengan lembut, neneknya menjawab, alasannya ingin membeli makam yang mahal karena bentuknya begitu menawan. Karena jika ia membeli makam yang murah, mungkin kalian akan malu dan tidak akan pernah berkumpul di sana. Nenek hanya ingin ketika sudah mati, anak-anak dan cucu nenek masih mau datang menghampiri, memanjatkan doa dan juga bercanda tawa di sana. คนไข้ไม่ตอบสนองต่อยาต้องมีเวลาให้คนไข้เยอะๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดญาติเองก็ต้องเข้ม Setiap yang bernyawa pasti ada hari akhirnya.
Hari itu kabar duka menyelimuti diri M dan ibunya. Dokter berkata bahwa hidup neneknya tidak akan lama lagi. Kanker yang neneknya derita sudah terlalu ganas menggerogoti, dan umur neneknya mungkin tidak lama lagi. Dan umur neneknya hanya tinggal menghitung hari. Semua anaknya mulai sibuk mendebatkan soal warisan. Akan hidup ibu mereka hanya sebagai harta cadangan. Namun yang mereka tidak tahu, setiap malamnya nenek hanya menggerutu dan bilang bahwa ia lelah menahan rasa sakitnya dan ia ingin segera berpulang. Dan satu-satunya orang yang mendengar dirinya sedang seperti itu hanya M seorang. Hanya M yang ada di sisinya. Namun sekeras apapun M mencoba, sekeras apapun M membuktikan bahwa dirinya seseorang yang selalu ada, yang mendapat warisan paling berharga nenek adalah putra bungsunya, Sohei. Keputusan nenek membuat M diliputi dengan emosi. Mengapa nenek masih saja memikirkan anak kurang ajar seperti pamannya? Bukankah paman pernah mencuri semua uangnya? Dan bukankah paman Sohei hanya selalu datang saat ia butuh nenek saja? Dan bukankah yang selalu ada di samping nenek hanya diriku? Dengan penuh kecewa, M pun pergi meninggalkan neneknya. Kekecewaan M membuatnya berhenti untuk menemani sang nenek. Ia kembali ke rumahnya dan kembali ke rutinitas biasanya. Ibunya terkejut dengan kepulangan M dan bertanya, jika ia di sini, lalu nenek bagaimana? Dengan ketus, M hanya menjawab, biarkan paman Sohei yang mengurusnya. Lagi pula paman adalah anak kesayangannya. Sang ibu pun menasihatinya. Apakah M hanya mengincar warisan seperti saudara ibunya? Ibunya bilang kalau dirinya bersyukur tidak mendapat harta warisan. Karena bagi sang ibu, memberikan waktu dan mengukir kenangan adalah hal yang lebih berharga dari itu. Lalu apakah suatu hari nanti, jika ibu telah menua, kau akan melakukan hal yang sama? Tanpa sepatah kata pun, M hanya terdiam merenungi perkataan ibunya. Hari-hari M terasa sangat kelabu, sepi dan hampa. Tak seperti biasanya, ia pun mulai buta arah dan tidak tahu harus apa yang harus dilakukan. Sekarang melihat sepupunya yang kian merana, Mui bertanya apakah M telah mendapat warisannya. Dengan ketus, M berkata kepada Mui untuk diam saja. Mui mulai bertanya lagi, apakah M telah melakukan semuanya dengan hati? Jika iya, mengapa diri M begitu kecewa saat tidak diwarisi? Bukankah Mui dulu pernah berkata, kamu harus memakai cinta, jangan serta-merta kamu lakukan demi mengejar harta, karena sebuah cinta akan mendatangkan semuanya. Perkataan Mui bukan ia lontarkan tanpa sebab. Awalnya Mui memang terpaksa saat disuruh untuk mengurus kakeknya. Bahkan ia juga terbesit untuk melakukan itu semua hanya demi sebuah harta. Ia menyesal, di hari itu Mui hanya berdiam melihat kakeknya tersedak makanan. Mui hanya ingin kakeknya segera menghilang. Namun setelah hari kematian, ia bermimpi kakeknya datang menghampiri, serta berkata bahwa Mui adalah cucu yang paling ia sayangi. Perkataan itu akhirnya mengubah Mui. Ia tidak lagi melihat harta warisannya untuknya sendiri. Ia bahkan memilih untuk menyumbangkannya dan tetap menjaga rasa sayangnya agar kekal di dalam jiwa. Jadi, pikirkan lagi sebelum dirimu menyesal di akhir nanti. Di sisi lain, rumah nenek kini mulai dikosongi. Barang demi barang pun mulai dikemasi. Rasa sepi dan hampa pun kian menjadi. Sohei yang tak mampu merawat nenek akhirnya menitipkan nenek di sebuah panti. Di sana M bilang bahwa semua uang itu tidak perlu pamannya beri kepadanya. M bilang bahwa ini adalah kali terakhir mereka bertemu dan mendoakan semoga sang paman mendapati hidup yang lebih baik. Dan sadar dengan semua perbuatannya setelahnya, M segera masuk dan meminta maaf dengan semua sikapnya. Ia meminta maaf bahwa dulu ia hanya melihat nenek dari hartanya. Ia tahu bahwa ia tiada beda dari anak-anak neneknya. Namun neneknya menimpali bahwa ia sudah tahu hal itu dari saat pertama. Tapi itu tidak apa-apa. Neneknya juga meminta maaf karena telah salah memberikan warisannya. Namun M sudah tidak peduli dengan itu semua. Yang ia harapkan sekarang bukan lagi warisan, melainkan nenek bisa pulang bersamanya. Mungkin rumahnya tak sebesar dan senyaman Paman Kiang, namun M berjanji bahwa di rumahnya nenek akan selalu merasa bahagia, hangat, dan tidak akan ada sepi. Jadi bertahanlah sedikit lebih lama dan habiskan waktu bersamaku lagi. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang sama berharganya dengan waktu, yaitu sebuah harapan. Harapanlah yang menjadikan seseorang mampu melewati seluruh kesulitan.
Harapan juga yang selalu bisa membuat setiap insan untuk bertahan di tengah getirnya hidup dan kecilnya sebuah kesempatan. Genap 1 tahun semenjak vonis dokter kepada neneknya, dan benar, sang nenek masih hidup dengan bahagia. Kini ia tinggal bersama anak dan cucu kesayangannya. Tak lupa Paman Kiang seringkali berkunjung untuk menengoknya di sana. Paman Kiang menyampaikan maaf terdalamnya. Ia meminta maaf karena tak pernah memiliki waktu untuk ibunya. Ia meminta maaf karena selalu merasa bahwa dunianya begitu berharga, hingga ia lupa bahwa ia masih memiliki ibu yang selalu menantinya. Sang nenek hanya terdiam dan mulai meneteskan air mata, seolah itu sebuah jawaban dan ungkapan betapa bahagianya dia saat sang anak tidak melupakannya. Satu demi satu rasa bahagia telah mengisi celah kosong yang ada. Hingga tiba saatnya saat di mana Tuhan mungkin lebih merindukannya. Tuhan mungkin lebih tahu seberapa sakit penderitaan yang nenek rasakan. Dan juga Tuhan lebih tahu bahwa nenek kini telah bahagia. Dan hembusan nafas terakhirnya memecah air mata M malam itu. Setelah harapan, bagian yang paling sulit dilewati setiap manusia adalah sebuah perpisahan. Kita memang bisa berharap, tapi Tuhan yang berhak menentukan. Tuhan berhak menentukan kapan kita menderita, dan Tuhanlah yang berhak menentukan kapan kita merasa bahagia. Hari itu saat pemakaman sang nenek, M tiba-tiba mendapatkan telepon dari bank yang berkata bahwa M mendapat sebuah harta warisan yang tak ternilai harganya. Mendengar itu, M terdiam sejenak. Kilas balik memori menyeruak di ingatannya. Di tempat dia berdiri terdiam sekarang, dia teringat dulu sang nenek pernah bilang, kalau dirinya akan membukakan sebuah rekening untuk M, dan akan menabung sepanjang tahun untuk dirinya. M kecil yang mendengar kata uang dengan polosnya berkata, kalau begitu aku ingin punya uang 1 juta baht. Sang nenek tertawa mendengar ucapan cucunya, karena untuk apa anak kecil punya uang sebanyak itu. M pun langsung menimpali kalau ia mau membelikan neneknya sebuah rumah yang lebih bagus dari rumahnya sekarang. Ia ingin sang nenek hidup bahagia bersamanya, bermain setiap harinya dan melihat tawa neneknya. Dan neneknya berjanji kalau dia akan menabung sepanjang hayat. Dan di rekening itu hanya ada 40.000 baht. Angka yang tidak seberapa, tapi bernilai untuk selamanya. Karena uang itu, M mampu membelikan rumah untuk neneknya. Sebuah rumah sederhana yang berisi semua doa dan juga harapan neneknya. Rumah peristirahatan terakhir bagi jiwa yang dikasihi penciptanya. Oke, untuk film Thailand ini yang dirilis pada tahun 2024 ada di rating 7,9/10 di IMDb. Tapi menurut penilaian gua, lebih cocok dikasih rating 9/10 karena ceritanya cukup bagus. Betapa berharganya waktu-waktu bersama dengan orang yang kita sayangi seperti orang tua kita. Karena kita tidak pernah tahu umur seseorang. Jadi, sisihkan waktu untuk orang yang kita sayangi, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Yap, sampai di sini dulu video yang gua sajikan. Mohon maaf jika editan gua masih kurang rapi atau terbilang acak-acakan, masih dalam tahap belajar dan beradaptasi. Terima kasih yang sudah mengikuti video gua sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya.